Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ica Ardini dengan NIM S1S1221130. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah data mining, yaitu adapun proyek saya yaitu tentang klasifikasi penyakit hati menggunakan random forest. Untuk yang pertama, di situ ada abstrak. Di sini adalah penyakit hati merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan hati berdasarkan data medis pasien. Nah, setelah melalui tahapan prapemrosesan dan pelatihan model, diperoleh akurasi sebesar 86,17%. Nah, untuk pendahuluannya di sini yaitu penderita liver atau hati meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan oleh gaya hidup yang tidak sehat, misalnya mengkonsumsi alkohol, serta karena keterlambatan diagnosa penyakit. Nah, penyakit hati merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah nasional di semua negara, baik negara-negara berkembang seperti Indonesia maupun negara-negara maju. Penyakit ini dapat terjadi pada semua golongan umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Beberapa penyakit yang menyerang hati, salah satunya adalah hepatitis. Menurut data WHO, virus hepatitis B menyerang 350 juta orang di dunia, terutama Asia Tenggara dan Afrika, yang menyebabkan kematian 1,2 juta per tahun. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penyakit hati ini yang terus meningkat. Nah, di antaranya itu ada infeksi atau peradangan dari jaringan hati, ada obesitas, dan kelainan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk mendiagnosa penyakit hati, kita perlu dilakukan tes darah. Nah, berdasarkan hasil tes darah tersebut, dapat diketahui seseorang pasien menderita penyakit hati yang umumnya antara lain yaitu seperti sirosis, kanker hati, atau hepatoma. Nah, abses hati, kolesitis, dan perlemakan hati non-alkoholik. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi penyakit hati adalah dengan melakukan klasifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tertentu dengan mesin learning yang dapat berfungsi untuk klasifikasi penyakit hati. Nah, di mana di sini pada penelitian ini diberlakukan suatu metode yang dapat mengolah data. Salah satu metode yaitu menggunakan teknik dari machine learning. Random forest didasarkan pada teknologi pohon keputusan yang memungkinkan hutan tersebut mengatasi masalah non-linear. Nah, untuk metode penelitiannya di sini yaitu pertama ada prapemrosesan. Di sini prapemrosesan data, yaitu tahapan ini merupakan proses awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat kualitas untuk dianalisis. Nah, beberapa langkah yang dilakukan dalam prapemrosesan antara lain yang pertama yaitu ada pembersihan data. Di sini yaitu memeriksa terhadap keberadaan nilai kosong atau tidak lengkap. Itu langsung ada transformasi data kategorikal. Yang selanjutnya ada standarisasi fitur numerik. Yang selanjutnya yaitu ada pemisahan data atau data splitting. Nah, setelah proses pemrosesan selesai, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada data latih dan data uji. Nah, tujuan dari data splitting ini yaitu tujuannya pemisahan ini adalah untuk melatih model pada satu bagian data dan menguji performa model pada bagian yang berbeda agar dapat mengevaluasi kemampuan generalisasi model secara objektif. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu tahapan pembangunan model klasifikasi, yaitu model pembelajaran mesin dibangun menggunakan pendekatan klasifikasi yaitu assembly learning, yaitu metode yang menggabungkan sejumlah model lemak atau weak learners yang menghasilkan model prediktif. Nah, random forest dipilih karena keunggulan dalam mengurangi overfitting, menangani data berdimensi tinggi, serta kemampuan dalam memberikan interpretasi terhadap kontribusi masing-masing fitur. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi kinerja model. Di sini setelah model selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah evaluasi kinerjanya. Nah, evaluasi dilakukan terhadap data uji, yaitu data tidak digunakan dalam pelatihan model, sehingga hasil evaluasi mencerminkan performa model terhadap data yang dikenalkan. Nah, beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur kinerja metode di sini ada confusion matrix, laporan klasifikasi, dan akurasinya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan di sini yang pertama yaitu hasil pelatihan model dari random forest. Di sini model klasifikasi penyakit hati dilatih menggunakan metode random forest, yaitu salah satu pendekatan pembelajaran mesin berbasis assembly yang menggabungkan sejumlah besar pohon keputusan. Nah, pelatihan dilakukan setelah seluruh data diproses dan dibersihkan, termasuk transformasi data kategorikal dan penyusunan skala untuk variabel numerik. Nah, pada tahap ini, pelatihan ini data pasien dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni data melatih model dan data yang disisihkan untuk pengujian. Nah, modelnya itu mempelajari pola-pola dari data latih berdasarkan atribut-atribut medis pasien, seperti kadar enzim hati, kadar bilirubin, usia, dan jenis kelamin. Nah, pola-pola ini kemudian digunakan oleh model untuk membentuk struktur keputusan yang kompleks namun mampu menangani ketidakpastian dan variasi dalam data pasien. Nah, selama proses pelatihan model menunjukkan stabilitas yang baik, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa model hanya menghafal data latih yaitu overfitting yang ditunjukkan dengan hasil pelatihan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hasil evaluasi dari model random forest. Di sini berdasarkan hasil evaluasi, model random forest diperoleh akurasi sebesar 86,17%. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di codingan yang ini. Nah, ini untuk load datasetnya. Sini untuk tampilan awal yaitu jumlah baris dan kolomnya. Di sini ada kategori A, H, X, sec, ALB, ALP, ALT, AST, build, dan C. Selanjutnya ada cek, di sini ada cek missing value, terus masuk di missing value-nya di sini cuma unnamed di sini. Untuk encode-nya itu fitur kategoriknya, yaitu misalkan di sini kita menggunakan yang sex. Sini terus yaitu pisahkan fitur dan labelnya, yaitu untuk X dan Y-nya. Untuk yang tadi akurasi, nah di sini untuk akurasinya ada confusion matrix. Nah, klasifikasi input reportnya itu ada precision, recall, F1 score, dan support. Nah, untuk akurasinya bisa dilihat di sini, yaitu di sini sekitar 0,86,17% untuk dapat akurasinya. Nah, selanjutnya yaitu kita balik lagi di sini. Dan selanjutnya itu ada confusion matrixnya, itu memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa hampir seluruh prediksi benar berfokus pada kelas mayoritas, sedangkan kelas minor mengalami banyak kesalahan klasifikasi. Nah, di sini bisa dilihat di grafiknya. Untuk grafiknya yaitu yang ini. Untuk fitur import dari random forest-nya, sini yang menunjukkan paling berpengaruh yaitu ada AST, yang paling kecil yaitu ada di 6. Sini bisa dilihat bahwa fitur AST atau aspartate aminophosphate memiliki tingkat fitur
memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan fitur lain yang menunjukkan bahwa nilai ST merupakan indikator paling berpengaruh dalam menentukan klasifikasi status kesehatan hati pada dataset yang digunakan. Nah, mungkin itu saja. Untuk kesimpulannya, di sini berdasarkan hasil penelitian metode random forest yang digunakan tadi, terbukti efektif dalam mengklasifikasikan kondisi penyakit hati dengan akurasi mencapai 86,17%, yang menunjukkan kemampuan dalam mengenali pola dari data medis. Fitur AST menjadi variabel paling berpengaruh dalam proses klasifikasi, dan diikuti oleh ALP dan C, yang sementara fitur seperti jenis kelamin memiliki kontribusi rendah, meskipun model menunjukkan kinerja sangat baik pada kelas mayoritas seperti blood donor. Hasilnya masih kurang optimal pada kelas minor karena ketidakseimbangan data. Nah, oleh karena itu, meskipun random forest memberikan hasil yang menjanjikan, diperlukan strategi tambahan untuk meningkatkan generalisasi model terhadap semua kelas, khusus dengan penyimbangan data dan optimasi parameter model. Nah, untuk sarannya yaitu untuk meningkatkan performa klasifikasi penyakit hati, saya menyarankan agar data antar kelas, misalnya dengan teknik oversampling atau undersampling, agar model tidak terlalu condong pada kelas mayoritas. Nah, selain itu, eksplorasi terhadap algoritma lain seperti XBOS dan SPM juga dapat menjadikan alternatif untuk dibandingkan dengan random forest. Penggunaan teknik seleksi fitur lanjutan dapat membantu menyederhanakan model tanpa mengorbankan akurasi serta meningkatkan efisiensi komputasi. Dan yang terakhir yaitu ada validasi silang atau cross validation secara menyeluruh perlu diterapkannya agar hasil yang diperoleh lebih generasi dari data dunia. Nah, untuk selanjutnya ada ucapan terima kasih, dan ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk menjadi referensi dari jurnal saya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari proyek klasifikasi penyakit hati menggunakan random forest. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.